Perkenalkan, nama saya Winda Febriani Lumbandraja, NPM 19010102008 dari grup PGA4. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran cerpen di SD. Nah, adapun tujuan pembuatan video ini adalah guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu Bapak Juniagus Simaremare, SPD MSI. Yang pertama, metode pembelajaran yang saya pilih dalam pembelajaran cerpen di kelas 6 adalah metode discovery learning, yaitu metode belajar dengan memberi penekanan pada keaktifan siswa, berpusat pada siswa, di mana siswa menemukan ide dan mendapatkan maknanya. Sedangkan media pembelajaran yang saya pilih dalam pembelajaran cerpen di kelas 6 adalah media gambar seri, yaitu media yang terdiri dari beberapa buah gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang merupakan rangkaian satu cerita. Ini adalah contoh media gambar seri. Nah, gambar seri ini merupakan gambar cerita yang berurutan. Nah, yang ketiga, pendekatan pembelajaran yang saya pilih dalam pembelajaran cerpen di kelas 6 adalah pendekatan kontekstual, yaitu konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan terapannya dengan kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota masyarakat. Yang keempat adalah alasan saya memilih metode, media, dan pendekatan pembelajaran tersebut. Yang pertama, alasan saya memilih metode discovery learning adalah karena pembelajarannya berpusat pada siswa, sehingga siswa menemukan ide, termasuk ide ketika menulis sebuah cerpen tersebut. Nah, alasan saya memilih media adalah karena penggunaan media gambar seri akan memudahkan siswa dalam menulis narasi. Media gambar seri merupakan suatu urutan gambar bukan dalam bentuk bahasa, yang memiliki pesan tersirat dalam gambar tersebut dan dapat dinyatakan kembali dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Nah, gambar seri ini dapat merupakan urutan gambar yang berurutan yang bisa ditulis kembali dalam bentuk kata-kata atau bentuk kalimat sehingga dapat menjadi sebuah rangkaian cerita. Alasan saya memilih pendekatan kontekstual adalah karena siswa akan dengan mudah menuangkan ide cerita berdasarkan situasi dunia nyata dan kehidupannya sehari-hari. Nah, praktek pelaksanaannya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Nah, karena semua sehat berarti semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun materi kita hari ini adalah tentang cerpen. Sebelumnya anak-anak ada yang tahu apa itu cerpen? Iya, cerpen, cerita pendek. Iya, benar. Cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan salah satu karya sastra berbentuk prosa yang dikemas secara ringkas serta menceritakan suatu kisah fiktif yang berpusat pada satu tokoh beserta dengan konflik dan penyelesaiannya. Nah, cerpen ini tadi dikatakan merupakan suatu kisah fiktif. Fiktif itu tidak benar-benar nyata, tidak benar-benar terjadi ya anak-anak. Nah, ciri-ciri cerpen. Kita sudah tahu tadi apa pengertian cerpen. Sekarang ciri-ciri cerpen. Cerpen mempunyai ciri terdiri dari maksimal dari 10.000 kata. Jumlah kata yang pendek ini membuat cerpen bisa dibaca dalam sekali duduk saja ya anak-anak, karena saking singkatnya dia, saking ringkasnya dia. Nah, pada cerpen cerita berpusat pada beberapa tokoh tertentu saja yang dianggap sebagai tokoh penting. Karena hanya berpusat pada satu tokoh tunggal saja, inilah yang kemudian menjadikan cerpen hanya memiliki kesan tunggal saja. Jadi cerpen ini memiliki kesan tunggal ya. Nah, ciri yang ketiga, tokoh dan penokohan dalam cerpen hanya mempunyai satu masalah saja, sehingga konflik yang ditimbulkan pada cerpen cenderung merupakan konflik tunggal. Nah, selanjutnya adalah struktur cerpen. Bagaimana ya struktur cerpen ini atau bagaimana bentuk cerpen ini? Nah, yang pertama abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak yaitu dapat memberikan gambaran umum tentang semua situasi, peristiwa, dan berbagai elemen cerita lainnya.
Nah, yang kedua adalah orientasi atau pengenalan situasi cerita, yaitu bagian yang memperkenalkan pengaturan atau setting cerita dalam hal waktu, ruang, dan peristiwa. Orientasi juga dapat memulai tanda-tanda pengantar, mengatur adegan yang berbeda, dan menjelaskan hubungan dengan antar tokoh. Nah, struktur yang ketiga adalah komplikasi, yaitu bagian yang menjelaskan bagaimana penyebab dan dampak konflik muncul dalam cerita. Komplikasi, konflik. Konflik ini adalah anak-anak masalah atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh. Nah, yang keempat adalah pencapaian konflik atau rising action. Nah, pencapaian di sini adalah bagian yang menunjukkan berbagai masalah, peristiwa, perbedaan pendapat, atau kesulitan karakter terus meningkat dan berakhir. Nah, struktur yang kelima adalah puncak konflik atau turning point. Nah, konflik sering juga disebut dengan klimaks. Nah, jika ada nanti soal dibuat klimaks, jangan bingung ya anak-anak. Klimaks itu tadi, konflik itu sama dengan klimaks. Nah, bagian ini membahas perubahan nasib karakter, terutama protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang baik ya anak-anak, sedangkan antagonis adalah tokoh yang memiliki karakter jahat. Nah, yang keenam adalah evaluasi, yaitu fase di mana konflik dapat diselesaikan atau benar-benar dapat berakhir dengan keinginan atau tujuan dari karakter utama. Nah, yang ketujuh adalah resolusi. Apa itu resolusi? Bagian akhir dari konflik atau solusi lengkap. Solusi lengkapnya atau penyelesaian lengkap dari konflik tadi ya. Nah, yang terakhir adalah koda. Koda merupakan akhir dari keseluruhan cerita. Koda dapat menarik kesimpulan dari keseluruhan cerita dan juga interpretasi penulis tentang cerita yang diceritakan. Jadi koda ini adalah merupakan bagian akhir dari cerpen. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur cerpen. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Kalau dia intrinsik, berarti dia unsur yang dari dalam. Sedangkan X artinya di luar, berarti dia adalah unsur yang berasal dari luar. Nah, unsur intrinsik terdiri dari tema. Tema adalah pokok atau gagasan utama sebuah cerpen. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Dalam penokohan dituliskan tokoh dan watak dari tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terdiri atas yang pertama tokoh utama. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh atau tokoh tidak terlibat dalam konflik. Nah, tokoh dan penokohan itu berbeda ya anak-anak. Kalau tokoh dia adalah orang atau pelaku dalam cerita itu. Sedangkan penokohan berarti watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Kalau tokoh tadi adalah pelakunya, sedangkan penokohan adalah watak atau karakternya. Nah, contohnya anak-anak bisa melihat di slide, tokoh Bandung Bondowoso dalam cerita Roro Jonggrang memiliki watak yang gigih. Berarti tokoh Bandung Bondowoso ini memiliki penokohan yang gigih. Nah, yang ketiga adalah latar. Latar dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempat yaitu menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Berarti menunjukkan tempat atau lokasi kejadian cerpen itu terjadi. Nah, yang kedua latar waktu. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Yang ketiga latar suasana, menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Nah, unsur intrinsik yang keempat adalah alur atau plot. Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa. Alur dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama alur maju. Alur maju adalah
cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir. Artinya di sini rangkaian peristiwanya berurutan dari awal sampai akhir ya. Yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur adalah kebalikan dari alur maju tadi. Kalau dia berurutan dari awal sampai akhir, kalau alur mundur dia dari akhir cerita ke awal cerita. Nah, alur mundur disebut juga dengan istilah kilas balik ya, anak-anak. Nah, yang ketiga adalah alur campuran, yaitu alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Nah, unsur yang kelima adalah unsur sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Nah, jika sudut pandang orang pertama, pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang, aku, saya, dan sebagainya. Berarti jika dia sudut pandang orang pertama, pengarang dapat terlibat langsung atau dia tokohnya secara langsung. Makanya tadi kata gantinya adalah aku, saya. Nah, yang kedua sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia dan mereka. Nah, pengarang di sini bukan bertindak sebagai tokoh, bukan bertindak sebagai pelaku. Makanya dia tadi kata gantinya adalah dia, mereka, berarti bukan dia ya, bukan pengarangnya yang bertindak sebagai tokoh. Atau juga bisa juga menggunakan nama tokoh. Sudut pandang orang ketiga terbagi atas orang ketiga terarah dan orang ketiga serba tahu. Nah, yang selanjutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca. Nah, yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Majas juga termasuk pilihan kata ya, anak-anak. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur cerpen. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar cerpen. Nah, terdapat 3 hal utama dalam unsur ekstrinsik, yaitu yang pertama latar belakang masyarakat, meliputi ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Nah, yang kedua latar belakang pengarang, meliputi riwayat hidup pengarang, kondisi psikologis dan aliran sastra si penulis atau pengarang. Nah, yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Contoh dari nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai agama. Nah, selanjutnya anak-anak adalah langkah-langkah menulis cerpen. Nah, yang pertama kita tentukan adalah menentukan tema. Bisa tentang temanya tentang persahabatan, bisa tentang cinta, bisa tentang keluarga. Nah, selanjutnya adalah menentukan tokoh. Kita tentukan siapa saja tokoh dalam cerpen, bagaimana peran atau karakter yang ada pada tokoh tersebut. Nah, yang ketiga adalah menentukan alur. Kita buat bagaimana alur ceritanya, klimaksnya bagaimana, konfliknya bagaimana, dan bagaimana resolusi atau ending dari cerita tersebut. Apakah dia berakhir dengan bahagia atau happy ending, atau berakhir dengan tidak bahagia ya, kita tentukan. Nah, langkah yang keempat adalah latar. Kita tentukan latar di mana dan kapan kejadian ceritanya terjadi. Nah, setelah tema, nama, karakter, tokoh, alur cerita, dan latar tempat dan waktu kejadian sudah kita buat, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menulisnya hingga menjadi cerita yang menarik. Kita tulislah berdasarkan apa yang telah kita tentukan tadi. Nah, yang terakhir langkahnya adalah editing. Editing ini bisa disebut juga dengan penyuntingan atau koreksi. Nah, setelah tulisan menjadi cerita, hendaknya tulisan kita baca ulang ya. Siapa tahu masih ada kesalahan ya, anak-anak harus kita baca ulang dulu. Nah, bisa meminta bantuan teman, orang tua, atau guru untuk membaca tulisan tersebut. Dari mereka bisa diminta bantuan untuk mengoreksi cerpen kita, runtutan alur cerita, dan sebagainya. Nah, kita bisa meminta saran, meminta pendapat dari orang lain untuk
kita melakukan editing terhadap cerpen yang kita buat. Nah, di sini Ibu sudah membuat contoh dari cerpen dengan judul Malas Belajar. Anak-anak dengarkan ya, Ibu akan membacakannya. Malas belajar. Hari Senin adalah hari di mana seluruh warga sekolah SD Tribakti Husada melakukan upacara bendera merah putih. Seusai upacara, para siswa beristirahat sejenak untuk kemudian belajar materi sekolah seperti biasanya. Pada hari Senin, siswa kelas 5 memiliki jadwal matematika di jam pertama. Kemudian setelahnya bahasa Indonesia, PKN, dan jam terakhir adalah bahasa Sunda. Setelah masa istirahat selesai, masuklah siswa kelas 5 untuk jam pelajaran pertama, yaitu matematika. Pak Guru langsung memasuki kelas dan menerangkan sebagian materi pada siswa kelas 5. Setelah penyampaian materi, Pak Guru menyuruh siswa untuk mengerjakan halaman 5 dan halaman 6. Keadaan kelas menjadi sepi setelah Pak Guru menyuruh para siswanya untuk mengerjakan soal. Kemudian, sembari menunggu para siswanya mengerjakan soal, Pak Guru berkeliling di sekitar siswanya. Hal tersebut dilakukan agar Pak Guru tahu siswanya yang belum menguasai dan sudah menguasai. Setelah selesai mengerjakan soal, sebelum Pak Guru keluar untuk berganti jam pelajaran, terlebih dahulu Pak Guru memberikan pesan kepada seluruh siswanya untuk giat belajar dan mengerjakan soal materi perkalian dan juga pembagian soal cerita. Karena ulangan harian bisa saja dilakukan secara mendadak. Setelah bel pulang berbunyi, para siswa pun pulang, begitu juga dengan Ratna, Tias, dan Desi. Mereka berjalan pulang karena memang tempat tinggal mereka tidak jauh dari sekolah dan rumah mereka berdekatan. Pada saat perjalanan pulang, Desi yang baru saja mendapat hadiah boneka dari ibunya yang pulang dari Malang, langsung mengajak teman-temannya untuk bermain setelah pulang sekolah. Ayo nanti main ke rumahku, aku baru saja dibelikan boneka baru sama ibuku yang pulang dari Malang kemarin, pinta Tias. Wah, asik, nanti aku main ke rumahmu. Ayo Ratna, jawab Desi. Aku gak bisa ikut soalnya aku mau belajar matematika seperti pesan Pak Guru. Aku takut nanti tiba-tiba ada ulangan mendadak. Jadi nanti aku mau istirahat terus, kemudian aku belajar. Pelajaran soal cerita matematika besok, tolak Ratna. Akhirnya mereka tiba di rumah. Desi dan Tias langsung makan dan berganti pakaian bersiap untuk bermain bersama. Mereka bermain boneka bersama hingga larut malam, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk belajar. Sebaliknya, dilakukan oleh Ratna sepulang sekolah, Ratna langsung berganti pakaian. Makan, kemudian sholat dan tidur siang. Hal tersebut bertujuan agar saat malam Ratna bisa semangat belajar dan tidak mengantuk saat belajar. Kemudian Ratna pun belajar hingga larut malam. Keesokan harinya mereka bertiga berangkat bersama sambil berbincang pergi ke sekolah. Hingga tiba pada saat mata pelajaran matematika, ternyata benar. Siang itu Pak Guru mengadakan ulangan secara mendadak. Ulangan diadakan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ratna pun telah siap menghadapi ulangan, berbeda dengan Desi dan Tias yang terlihat sangat gugup ketika ulangan, karena mereka tidak belajar. Setelah selesai ulangan, hasil pun diumumkan. Desi dan Tias mendapatkan nilai yang buruk, sedangkan Ratna mendapatkan nilai yang paling bagus di kelasnya. Mengetahui hal tersebut, Pak Guru pun meminta agar Desi dan Tias belajar bersama matematika dengan Ratna. Akhirnya, setiap malam, mereka bertiga belajar bersama agar mendapatkan nilai yang bagus saat ulangan. Nah, untuk anak-anak jangan malas belajar ya, harus rajin belajar. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini, semoga anak-anak dapat memahaminya. Terima kasih.